Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih terus diberi nikmat oleh Allah SWT yang cukup luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem muatan PKN KD 3.4 dan 4.4. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Bagi anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 85 ya. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Inilah yang membuat seluruh rakyat Indonesia itu bersatu nak ya, dengan adanya Sumpah Pemuda tuh nak. Kalau sebelumnya ada Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia itu melawan penjajah itu per daerah nak ya. Jadi tidak terlalu kuat karena tidak bersatu nak ya. Daerah Sumatera melawan penjajah, tapi daerah Jawa enggak ya. Akhirnya penjajah mendatangkan bala tentaranya itu dari Jakarta untuk sama-sama melawan rakyat Indonesia yang melawan di Pulau Sumatera ya. Tapi dengan adanya Sumpah Pemuda lah akhirnya rakyat Indonesia bisa bersatu ya. Sumpah Pemuda itu merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Itu adalah Sumpah Pemuda ya. Yang selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda ya. Yang pertama itu penderitaan penduduk akibat penjajah ya. Menderita seluruh penduduk Indonesia akibat penjajahan. Terus munculnya organisasi modern pertama, yaitu organisasi yang paling pertama adalah organisasi Budi Utomo ya, dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. Terus yang selanjutnya adalah kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Akhirnya pemuda seluruh Indonesia itu menyadari bahwa persatuan itu sangat dibutuhkan dalam melawan penjajah ini nak ya. Terus yang selanjutnya kita lihat adalah proses terjadinya Sumpah Pemuda. Yang pertama, tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda ya. Terus tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda 2. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ya, WR, atau yang lebih terkenal dengan sebutan WR Supratman. Untuk pertama kalinya itu adalah lagu Indonesia Raya dinyanyikan nak ya. Pertama kalinya adalah pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tuh nak, berarti tanggal 28 Oktobernya ya. Terus isi dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Itu anak Ustadz wajib dihafalkan nak ya. Yang selanjutnya kita lihat mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda ya. Yang pertama, berjuang tanpa pamrih. Yang kedua, berani karena benar. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kelima adalah rela berkorban. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia itu perjuangan tanpa pamrih ya. Terus berjuang itu karena merasa benar nak ya.
ya, karena memang benar yang apa yang dilakukan oleh seluruh pemuda Indonesia. Terus jangan pantang menyerah, terus berani rela berkorban. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, nak ya. Terus kita lihat manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan. Yang kedua mewujudkan kerukunan. Yang ketiga menumbuhkan semangat bekerja keras. Yang keempat yaitu adalah semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Itulah manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lihat upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antara anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Yang ketujuh yaitu memiliki rasa toleransi antar sesama. Itu adalah upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan dan kesatuan sampai sekarang, ya, sampai besok kalau bisa, nah itu harus dipertahankan, nah ya. Semakin kita bersatu, semakin disegani oleh negara-negara yang ingin menjajah Indonesia. Karena semakin bersatu kita, semakin kuat pertahanan kita, ya. Kita lihat yang selanjutnya adalah usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ya. Ini adalah upaya-upaya yang harus dilakukan, ya. Yang pertama, bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Ya, walaupun kita berbeda suku, budaya, bahasa, agama, kita tetap harus bersatu, ya. Terus mengharumkan nama bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Utamakan dulu kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Terus mentaati peraturan yang berlaku, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Itu adalah upaya yang harus kita lakukan untuk mempersatukan NKRI, ya. Kita sudah tahu, ya, usaha-usaha untuk menjaga kesatuan NKRI. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini adalah cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, memiliki sikap patriotisme. Yang kedua, menggunakan produk Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Itu adalah cara meningkatkan rasa cinta tanah air. Kalau anak Ustadz terus punya rasa sayang dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, anak Ustadz lakukanlah yang 4 ini, ya. Sikap patriotisme, cintai produk Indonesia, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia, meningkatkan kerukunan antara warga masyarakat. Yang selanjutnya adalah upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus, ya. Benar tuh, ya, secara terus-menerus sampai sekarang pun harus dipertahankan, ya. Secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga, ya. Kalau kita bersatu dari Sabang sampai Merauke, insya Allah, ya, negara-negara lain takut untuk menjajah negara Indonesia lagi, ya. Ya, mungkin cukup itu dulu, mengenai pelajaran kita. Untuk tugas, ya, anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 100, halaman 100 yang muatan PKN nomor 1 sampai nomor 5, ya. Anak Ustadz kalau bisa menulis dengan kecil bisa dikerjakan di buku cetak, ya.
Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.